Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi kelas 9 SMPN 1 Pamarayan. Bertemu lagi bersama Bapak Yusuf Priyatna di dalam mata pelajaran Seni Budaya. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita hari ini, like dan subscribe dulu di channel YouTube Bapak karena like dan subscribe adalah gratis, tidak dipungut biaya. Ya, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang seni lukis. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan ketahui dulu apa tujuan kita mempelajari seni lukis. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi pengertian seni lukis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tema yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Selanjutnya, kalian pernah melihat nggak gambar yang seperti ini? Lukisan yang seperti ini? Pasti pernah melihat ya. Kemudian, gambar atau lukisan yang berwarna-warni seperti ini. Apakah kalian pernah melihatnya di mana? Baik, kita akan lanjutkan kembali kepada pengertian dari seni lukis. Nah, di sini pengertian seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas berdasarkan tema, gaya atau aliran, teknik, dan bahannya. Nah, di sini ada sebuah contoh karya yang biasanya ini kalian buat ketika kalian mendapatkan tugas dari bapak atau ibu guru waktu kalian SD. Menggambar gunung, ya. Yang di tengahnya biasanya ada jalan, kemudian kanan kirinya ada rumah dan sawah, dan di atasnya ada matahari. Ini adalah menggambar. Nah, kalau misalkan melukis, contoh karyanya adalah seperti ini. Objeknya tetap sama. Ada gunung, ada sawah, ada rumah, kemudian di bagian tengahnya tetap ada jalannya ya. Ini melukis, memiliki keunikan atau ciri khas. Temanya, gaya atau alirannya, tekniknya, dan bahannya. Jadi ini bisa kalian bayangkan bagaimana perbedaan menggambar dan melukis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk tujuan membuat lukisan. Setiap manusia membuat sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Di antaranya adalah kita akan bahas manusia membuat lukisan itu tujuannya untuk apa. Yang pertama adalah tujuan religius. Dia membuat lukisan sebagai pengabdiannya kepada Tuhan, nenek moyang, atau para dewa. Kemudian yang kedua adalah tujuan magis. Bertujuan untuk mendatangkan sihir. Wah, ini rada-rada serem ya, bikin lukisan ingin mendatangkan sihir. Yang ketiga, tujuan estetis. Bertujuan untuk menghias suatu ruangan atau tempat. Dan yang berikutnya, tujuan komersil. Bikin lukisan, dibuat lukisan, kemudian bertujuan untuk dijual dan mendapatkan uang. Yang berikutnya, tujuan ekspresi. Bertujuan untuk mengekspresikan perasaannya ya. Kalau musisi, dia mengekspresikannya melalui lirik-lirik lagu. Kalau misalkan seniman lukisan, dia mengekspresikannya membuat sebuah lukisan ya. Ini adalah tujuan-tujuan dalam membuat lukisan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang tema lukisan. Tema lukisan sama juga seperti tema sebuah cerita ya. Jadi tema itu adalah ide pokok gagasan yang ada pada sebuah lukisan. Dan tema lukisan itu bermacam-macam ya, ada banyak. Yang akan kita bahas satu persatu. Di sini ada hubungan manusia dengan penciptanya. Maksud hubungan manusia di sini adalah si senimannya atau si pembuatnya. Jadi
si pembuatnya berhubungan dengan penciptanya, ya. Di sini ada contoh lukisan yang dibuat oleh si pelukisnya, hubungan manusia dengan penciptanya. Di sini digambarkan ada sebuah bangunan, ya, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian ada sosok manusia yang sedang menghadap ke Ka'bah. Ini merupakan tema lukisan hubungan manusia dengan penciptanya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan seniman atau si pelukis dengan dirinya sendiri. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini maksudnya adalah sosok wajah yang ada pada lukisan ini merupakan potret dari wajah si senimannya sendiri. Jadi dia terinspirasi dengan wajahnya sendiri, makanya dia buat lukisan, objeknya adalah wajahnya sendiri. Kalau misalkan zaman sekarang mungkin kalian punya kamera, kemudian kalian foto selfie, ya. Objeknya adalah yang punya handphonenya atau diri sendirinya. Kemudian yang berikutnya, hubungan manusia dengan orang lain. Senimannya punya hubungan dengan orang lain, kemudian dia wujudkan dalam sebuah lukisan. Di sini ada sesosok dua orang, yang satu adalah kakaknya, yang satu adalah adiknya yang sedang digendong, dan ini merupakan inspirasi bagi si senimannya untuk memunculkan sosok kakak beradik ini, ya. Jadi hubungan manusia dengan orang lain ini adalah tema lukisan tertentu, ya. Jadi si senimannya membuat tema ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, hubungan manusia dengan alam sekitar. Nah, ini biasanya banyak sekali kalian pernah lihat di rumah-rumah, di ruang-ruang tamu, ya. Jadi objeknya adalah pemandangan. Hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan seniman dengan pemandangan atau dengan alam sekitarnya. Misalnya di belakang rumahnya ada pemandangan, nah dia menjadikan pemandangan tersebut sebagai inspirasi objek lukisannya. Di sini ada sawah, ada petani, ada aliran sungai kecil, dan di belakangnya ada gunung, ya. Di sini bisa menjadi sebuah tema lukisan, hubungan manusia dengan alam sekitar. Dan yang berikutnya, yang kelima, hubungan manusia dengan benda. Maksudnya benda di sini adalah benda mati. Nah, di sini ada beberapa contoh benda, ya, yang dijadikan dalam sebuah lukisan, disusun, ya, atau dikomposisikan. Di sini ada cangkir, kemudian ada guci kecil, ada teko, dan ada beberapa buah-buahan, ya, dikomposisikan atau disusun menjadi sebuah lukisan. Senimannya atau pelukisnya berminat ingin menjadikan benda-benda ini menjadi sebuah objek lukisan. Jadi temanya adalah hubungan manusia dengan benda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, tema lukisan yang keenam, hubungan manusia dengan kegiatannya. Nah, bisa kita lihat di sini contoh lukisannya adalah kegiatan manusia. Kegiatan apa ini? Ya, betul, kegiatan manusia berada di pasar, ya. Ada yang jualan, ada yang membeli, kemudian ada yang menjual, ada yang membeli, ya. Kemudian ada juga copet mungkin di sini, ya. Ini adalah kegiatan hubungan manusia dengan kegiatannya. Tidak harus ada di pasar, ya. Kegiatan manusia sangat banyak. Ada yang sedang berolahraga, ada yang baca buku, ada yang belajar. Bisa menjadi sebuah tema lukisan. Selanjutnya, ini yang terakhir, ya. Yang terakhir ini adalah hubungan manusia dengan imajinasinya. Ini salah ketik, ya, harusnya yang ketujuh. Hubungan manusia dengan imajinasinya. Nah, di sini bisa kalian lihat, ada nggak nih di alam nyata yang seperti ini?
jam dinding meleleh seperti ini, kemudian ini padang pasir gersang ya, kemudian ini ada sosok apa ini, seperti apa, bulu mata ya, kemudian di sini ada semut ya. Nah, ini adalah hubungan manusia dengan imajinasinya, dengan hayalannya, bisa dijadikan sebagai sebuah tema lukisan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya kita akan ke tugas. Setelah pemaparan Bapak tadi ya, mulai dari pengertian seni lukis, kemudian tujuan membuat lukisan, kemudian ke tema-tema lukisan, Bapak akan berikan tugas kepada kalian ya, mengerjakan soal yang ada nanti bisa kalian cek dan kunjungi ke link deskripsi ya. Linknya ada di deskripsi. Bisa dikerjakan pada saat ini juga. Nanti setelah dikerjakan, ya insya Allah nanti kalian akan terdata sebagai siswa yang sudah mengerjakan tugas pada materi BDR Seni Budaya hari ini ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Segera dikerjakan tugasnya dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.